Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang reaksi asam karboksilat. Sebelum membahas tentang reaksi asam karboksilat, kita coba lihat dulu struktur dari asam karboksilat. Asam karboksilat terdiri dari gugus karbonil dan hidroksil. Gabungan dari gugus karbonil hidroksil inilah yang kemudian disebut dengan asam karboksilat. Biasa ditulis dengan RCOOH atau RCO2H. Asam karboksilat merupakan asam organik yang memiliki pKa 3-5 sehingga termasuk kategori asam lemah. Kita coba lihat ada beberapa reaksi asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat bisa mengalami deprotonisasi. Artinya adalah dia bisa kehilangan proton. Produknya akan menghasilkan anion karboksilat. Ion karboksilat. Selanjutnya adalah asam karboksilat bisa mengalami reduksi untuk berubah menjadi alkohol. Selanjutnya, asam karboksilat bisa mengalami satu reaksi substitusi asil nukleofilik di mana OH-nya bisa disubstitusi oleh suatu nukleofil sehingga OH putus diganti dengan nukleofil. Asam karboksilat juga bisa melewati satu reaksi disebut dengan reaksi alfa substitusi. Kondisinya adalah kondisi alfa, C alfa dari karboksilat yang punya H di posisi C alfa bisa disubstitusi dengan suatu elektrofil. Dan pada sesi ini saya hanya akan membahas tentang proses deprotonisasi, reduksi, dan reaksi substitusi asil nukleofilik dari asam karboksilat. Deprotonasi asam karboksilat. Sebelum kita melihat, maka kita melihat bagaimana reaksinya. Kita coba lihat dulu. Asam karboksilat itu merupakan suatu asam, sehingga akan bereaksi dengan basa untuk membentuk suatu anion. Dan proses inilah yang kita sebut deprotonasi. Ini karboksilat dengan adanya basa, dia akan melepaskan H plusnya dan kemudian menghasilkan ion karboksilat. Ion karboksilat dengan adanya Na plus dia membentuk garam. Asam karboksilat dengan atom yang jumlah atomnya lebih besar dari 6 mempunyai sifat sedikit larut dalam air. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi garam, maka asam karboksilat ini larut dalam air. Maka salah satu cara yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan kelarutan dari suatu asam karboksilat adalah dengan mengubahnya menjadi garam. Bagaimana caranya? Mereaksikannya dengan suatu basa. Sekarang kita coba lihat reaksi substitusi asil nukleofilik. Di sini juga kita akan membahas reaksi reduksi asam karboksilat. Sebelumnya, kita coba lihat dulu kenapa sih asam karboksilat itu menjadi reaktif terhadap suatu serangan nukleofil. Namanya reaksi substitusi asil nukleofilik. Berarti terjadi substitusi oleh satu nukleofil. Nah, kita coba lihat. Inilah struktur dari asam karboksilat. Ini adalah Y nih, karena kita langsung membahas tentang karboksilat, Y adalah OH. C dengan O adalah CO. Adalah suatu ikatan kovalen polar. Konsekuensi dari ikatan kovalen polar di mana ikatan kovalen antara atom C dengan atom yang lebih elektronegatif, maka kecenderungan elektron itu akan berada di atom yang lebih elektronegatif. Sehingga dengan sendirinya antara C dengan O mempunyai muatan yang berbeda. O mempunyai cenderung untuk lebih bermuatan negatif karena banyak elektron berada di sini. C cenderung untuk bermuatan positif karena kekurangan elektron. Sehingga O ini disebut dengan parsial negatif, C parsial positif. Reaktivitas senyawa karbonil itu disebabkan oleh ini, ikatan kovalen polarnya ini. Polaritas dari gugus karbonil, di mana menyebabkan O menjadi bermuatan parsial negatif dan C bermuatan parsial positif. Parsial positifnya C inilah yang mempunyai sifat dia sebagai elektrofil. Elektrofil adalah suatu atom yang elektrofil itu mudah untuk menerima ikatan dengan suatu nukleofil. Itulah kenapa reaksi substitusi nukleofilik itu bisa terjadi karena nukleofil bisa
menggantikan posisi, kalau kita bicara karboksilat, OH-nya ini menggantikan posisinya untuk membentuk satu ikatan yang baru. Sekarang kita coba lihat polaritas gugus karbonil menyebabkan karbon-karbonil menjadi elektrofil. Kemudian kita lihat bagaimana mekanismenya. Yang pertama itu adalah pembentukan intermediate tetrahedral. Sekarang kita coba lihat. Ini adalah senyawa karbonil tadi. Dia punya ikatan CO, angkat 2 itu sp2. Sedangkan di sini kita tahu tadi bahwa di sini mempunyai kecenderungan bermuatan negatif, di sini bermuatan positif, parsial negatif, parsial positif. Dan sekarang kita coba lihat reagen kita itu adalah nukleofil yang bermuatan negatif. Muatan negatif cenderung untuk membawa elektronnya kepada area yang bermuatan positif. Dan pilihannya di antara semua atom ini adalah C, karena C yang bermuatan parsial positif ke sini. Sehingga nukleofil yang punya elektron bisa membentuk ikatan baru dengan si C, tapi konsekuensinya adalah si C itu harus melepas salah satu ikatannya kalau dia mau membentuk ikatan baru. Karena kita tahu C itu hanya boleh terikat oleh 4 tangan. Sekarang dia sudah terikat oleh 4 tangan. Artinya dia telah terikat oleh 4 atom. Satu dengan R, satu dengan, kalau kita bicara karboksilat ya, ini kan bicara secara umum aja. Nah, kalau karboksilat satu dengan R, satu dengan OH, satu dua dengan O. Kalau ini mau masuk membentuk ikatan baru, maka konsekuensinya harus ada ikatan yang pecah, ikatan yang putus. Dan dari semua ikatan yang ada ini, maka yang paling lemah ikatannya adalah ikatan rangkap, ikatan pi. Maka ketika nukleofil yang membawa elektronnya masuk akan membuat salah satu ikatan pi ini akan pecah. Ikatan pi akan pecah. Nah, ceritanya di sini C dengan O itu ada ikatan pi. Ada elektron yang mereka pakai secara bersama. Dan kemudian si nukleofil datang dengan membawa elektron. Jadi dia datang telah membawa elektron untuk terikat dengan C. Sehingga elektron yang biasa dipakai oleh C dengan O ini menjadi tidak berguna, maka disimpan oleh si O dalam bentuk tabungannya. Membuat dia O itu lebih menjadi bermuatan negatif karena simpanan elektron tadi. Kita coba lihat. Saat nukleofil menyerang atom karbonil dari asam karboksilat, ikatan paling lemah kan putus. Saya sudah bicarakan tadi, ikatan pi ini yang paling lemah, dan kemudian akan membentuk intermediate disebut dengan tetrahedral intermediate. Ini yang terbentuk. Yang awalnya sp2C dengan O menjadi sp3CO. Tapi di sini dia punya kelebihan elektron bermuatan negatif. Ada satu kondisi yang harus dipahami di sana adalah dengan intermediate tetrahedral ini adalah senyawa yang memiliki ikatan karbon sp3 dengan oksigen, ini oksigen, biasanya tidak stabil jika ikatan sp3 juga berikatan dengan atom elektron negatif lainnya. Ini nih, ada dua ini. Dia tidak stabil, maka untuk menstabilkannya di sini kan dia udah kelebihan elektron, maka yang dilakukannya kemudian adalah si muatan negatif di sini berusaha membentuk ikatan pi lagi, dan dengan sendirinya harus ada yang lepas dari atom elektronegatif ini, karena atom elektronegatif itu cenderung untuk bisa melepaskan diri sebagai Y- atau Z-. Maka ketika membentuk ikatan rangkap lagi, maka salah satu Y atau Z bisa keluar. Kalau Y yang keluar, artinya Y tadi adalah asalnya adalah OH, karboksilat, maka terbentuklah Z yang terikat dengan C, sehingga telah terjadilah proses substitusi. Dan ini terlihat bahwa reaksi substitusi asam nukleofil ini telah berhasil dilakukan. Sekarang kita coba lebih melihat lagi yang tetrahedral intermediate tadi. Katanya adalah kondisi ini Y atau Z itu harus keluar. Kalau di sini kan OH atau nukleofil yang masuk pertamanya yang akan keluar. Pilihannya, persaingan apa yang harus mereka lakukan untuk memutuskan siapa yang keluar. Kalau syaratnya untuk yang lepas atau tereliminasi itu adalah basa yang paling lemah. Jika nukleofil yang berikatan dengan karboksilat ini basanya lebih kuat dibandingkan dengan OH, maka tadi katanya basa yang paling lemah yang akan dieliminasi, maka OH lah yang akan lepas sehingga terbentuklah
suatu senyawa karbonil yang terikat dengan nukleofil yang baru tadi. Dalam kondisi ini, OH atau Y dalam kondisi ini merupakan basa yang lemah dibandingkan dengan Z, nukleofil yang baru tadi. Kita lihat kejadiannya. Jika kondisinya nukleofil ini lebih lemah daripada OH, yang terjadi adalah kondisi di intermediate tetrahedral ini menyebabkan si Z yang terlepas. Apa produknya? Tidak terbentuk produk karena dia akan kembali si Y ini yang berkaitan dengan karbonil, sehingga OH-nya tetap balik ke sini sehingga tidak terjadilah reaksi. Sekarang kita coba lihat bagaimana reaksi substitusi asil nukleofilik itu dengan asam karboksilat. Asam karboksilat dapat bereaksi melalui reaksi substitusi asil nukleofilik jika berada dalam bentuk asamnya. Jadi dia hanya akan bereaksi jika berada dalam bentuk asamnya. Bentuk basa dari asam karboksilat itu tidak reaktif karena dia bermuatan negatif. Muatan negatif membuat atom C itu juga negatif sehingga dia resisten terhadap serangan dari nukleofil. Sehingga ion karboksilat lebih tidak reaktif dibandingkan dengan amida dalam reaksi substitusi asil nukleofilik. Asam karboksilat memiliki kereaktifan yang hampir sama dengan ester karena gugus pergi dari OH dan dari karboksilat memiliki kebasaan yang hampir sama dengan gugus pergi dari OR. Sekarang kita coba lihat jenis reaksi apa saja yang dihasilkan, jenis produk senyawa apa saja yang kita bisa hasilkan dengan mereaksikan suatu asam karboksilat dengan nukleofil tertentu yang bisa melewati reaksi substitusi asil nukleofilik. Yang pertama satu reaksi dikenal dengan alkoholisis, yaitu suatu proses pecahnya suatu ikatan karboksilat OH-nya akan lepas digantikan oleh suatu OR- dari suatu alkohol. Jadi alkoholisis adalah suatu reaksi asam karboksilat dengan alkohol yang akan menghasilkan suatu senyawa ester. Yang kedua, aminolisis. Pemecahan ini ya OH oleh suatu penambahan amina akan menghasilkan produk amida. Dan yang selanjutnya adalah reduksi dengan penambahan asam karboksilat dengan LiAlH4 akan menghasilkan alkohol. Sekarang kita coba lihat reaksi asam karboksilat dengan alkohol yang dikenal dengan reaksi alkoholisis. Reaksi ini berlangsung dengan kondisi asam. Fungsi asam di sini bukan semata-mata sebagai katalis, tapi juga dia menjaga kondisi asam karboksilat itu harus tetap asam, sehingga nukleofil dapat bereaksi. Karena kita tahu kalau dia udah sedikit berkurang keasamannya, maka serangan nukleofil menjadi susah. Hasilnya bahasa itu karboksilat itu menjadi resisten terhadap serangan nukleofil. Dan seperti yang kita lihat di penjelasan pendahuluan reaksi umum dengan substitusi asil nukleofilik adalah OH ini akan digantikan dengan OR-. Maka dia akan menjadi OCH3. Ini adalah ester. Gugus OH dan OR itu kalau kita bicara masalah kebasaan itu tingkat kebasaan itu hampir sama. Sehingga tadi yang kalau dia berada dalam bentuk intermediate tadi, yang tetrahedral intermediate antara Y dengan Z tadi, pilihannya siapa yang akan tereliminasi, maka kita akan paksa bahwa yang tereliminasi itu haruslah OH, sehingga OR yang bertahan sehingga membentuk produk dengan cara memberikan alkoholnya dalam jumlah yang banyak. Sehingga nanti reaksi terbentuk lebih banyak daripada reaksinya balik lagi menjadi terbentuknya karboksilat. Orang yang pertama menemukan teknik penggunaan alkohol dalam yang jumlah yang banyak ketika direaksikan dengan asam karboksilat untuk membentuk ester itu adalah Emil Fischer. Jadi Emil Fischer merupakan ahli kimia pertama yang menemukan bahwa ester dapat dibuat dengan mereaksikan antara asam karboksilat dengan alkohol berlebih dengan adanya katalis asam. Reaksi inilah yang kemudian disebut dengan Fischer esterification. Selanjutnya adalah reaksi asam karboksilat dengan amina. Karboksilat
sebenarnya kalau kita bicara tentang reaktivitasnya dengan satu amina itu sebenarnya dia kurang reaktif dalam arti karena asam karboksilat asam, amina basa, sehingga yang terbentuk itu adalah bukan reaksi substitusi asil nukleofilik yang terjadi, malah yang lepas ketika dia asam karboksilat berhadapan dengan suatu amina yang basa, maka dia lebih melepaskan H+-nya. Sehingga nanti yang terbentuk jadinya adalah garam amonium karboksilat. Jadi reaksinya bukanlah reaksi substitusi asil nukleofilik jadinya, tapi kita masih bisa menghasilkan produk dari amida itu dengan melakukan pemanasan. Jadi garam karboksilat amonium dapat kehilangan air dan berikan amida adalah dilakukan pemanasan. Sehingga kalau kita mau membuat satu amida yang berasal dari suatu reaksi antara asam karboksilat dengan amina, itu perlu dilakukan pada suhu yang tinggi. Tujuannya adalah ketika terbentuk garam karboksilat amoniumnya ini, H2O-nya keluar sehingga barulah terbentuk amida. Itulah kenapa banyak yang paling jarang dilakukan reaksi langsung antara karboksilat dengan amina. Ada beberapa kecenderungan peneliti itu berusaha melakukan reaksi itu misalnya dari ester membentuk suatu amida ataupun dari klorida asam bentuk amida dan beberapa alternatif lain. Karena untuk mereaksikannya dengan suatu asam karboksilat dengan amina itu butuh suhu yang sangat tinggi. Yang takutnya adalah nanti akan merusak bagian-bagian lain dari senyawa yang akan kita reaksikan tersebut. Yang selanjutnya adalah reaksi asam karboksilat dengan suatu reduktor LiAlH4. Reaksi ini sebenarnya adalah proses reduksi di mana OH ini akan digantikan oleh H- hidrida yang akan menghasilkan aldehida. Dan aldehida ini dengan masih kehadiran LiAlH4 ini selanjutnya akan bereaksi menurut jalur reaksi adisi nukleofilik. Mekanisme reaksi ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya membahas tentang reaksi adisi nukleofilik dari satu aldehida, di mana produk ini akan menghasilkan alkohol primer. Intermediate aldehida itu jauh lebih reaktif daripada asam karboksilat, sehingga dalam proses ini ketika asam karboksilat berhasil dengan aldehida itu kita tidak mendapatkan aldehid, tapi karena dia langsung mengkonvert ke bereaksi menjadi membentuk satu alkohol, jadi tidak bisa kita mengisolasi aldehida itu sendiri. Mungkinlah yang bisa saya sampaikan tentang reaksi dari asam karboksilat. Terima kasih atas perhatian.